Halo, selamat siang pemirsa Daya TV di rumah. Jumpa lagi dengan saya Melisa Gendasari yang selama 60 menit ke depan akan menemani Anda nih dalam program kesayangan kita ya, program Dunia Sehat. Apa kabar Anda hari ini? Semoga semuanya sedang dalam keadaan yang sehat dan baik ya. Iya, hari ini kita mau bicara pastinya tentang masalah kesehatan nih. Nah, ngomong-ngomong mengenai masalah kesehatan, apakah Anda sering mengecek nih ya makanan Anda sehari-hari, apakah makanan yang bergizi atau justru Anda seringkali mengkonsumsi makanan yang cepat saji dan juga rendah serat. Nah, apabila Anda seseorang yang hobi mengkonsumsi makanan yang rendah serat, lalu ditambah Anda juga seorang perokok dan juga jarang berolahraga, nah Anda patut waspada nih karena Anda bisa saja terkena yang namanya penyakit jantung koroner. Nah, diperkirakan nih ya, setiap tahunnya angka kematian jantung koroner ini di Indonesia ini selalu meningkat dan rata-rata diantaranya ini meninggal sebelum tiba di rumah sakit. Waduh, serem gak tuh ya? Nah, di episode Dunia Sehat kali ini kita mau bahas nih mengenai penyakit jantung koroner dan juga bahayanya. Bagi Anda yang ingin tanya langsung kepada dokter seputar topik hari ini, Anda bisa menghubungi kami di 0212903264 atau bisa di-mention di Twitter kami di @daai_tv, nanti disertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Nanti kita kenalan dengan dokter dan ngobrol-ngobrol ya. Tapi sebelumnya kita simak dulu yuk, ada sekilas informasi berikut ini. Pemirsa Dunia Sehat, penyakit jantung koroner merupakan penyakit jantung yang paling umum. Penyakit ini terjadi ketika pasokan darah yang kaya akan oksigen menuju otot jantung terhambat karena adanya plak pada arteri koroner. Penyakit jantung yang juga dikenal dengan istilah penyakit jantung iskemik ini merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Menurut Federasi Jantung Dunia, tercatat pada tahun 2014 angka kematian akibat penyakit jantung koroner di Asia Tenggara mencapai 1,8 juta kasus. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah mengungkapkan fakta bahwa PJK merupakan epidemi modern dan tidak dapat dihindari oleh faktor penuaan. PJK biasanya dialami oleh orang yang sudah berumur, tetapi saat ini PJK bisa menghantui kaum muda. Gaya hidup yang tidak sehat merupakan penyebab utama munculnya penyakit jantung koroner. Iya pemirsa, tadi sudah lihat ya sekilas sedikit informasinya, tadi disebutkan ini sebagai penyakit yang paling mematikan saat ini ya, penyakit jantung koroner. Maka kita semua juga harus waspada pastinya. Nah, bagi Anda nanti yang ingin tanya kepada dokter seputar topik hari ini ya, kita bahas mengenai penyakit jantung koroner, Anda bisa menghubungi kami di 0212903264 atau bisa juga mention di Twitter kami di @daai_tv, sertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Kita langsung kenalan dengan dokter ya. Hari ini sudah hadir bersama dengan saya, Dr. Stefanus Andi Wiono, SPJP, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Eka Hospital BSD. Halo, selamat siang dokter. Selamat siang. Apa kabarnya dokter? Sehat selalu. Sehat selalu. Baik, ya. Terima kasih ya. Bagaimana dengan Anda? Saya juga sehat dong dokter ya. Dunia sehat, masa sayanya sakit ya. Baik, tetap kita semangat ya. Tetap semangat. Baik, kita mau bicara mengenai penyakit jantung koroner. Sebelum masuk ke masalah penyakitnya, kita bahas jantungnya dulu ya dokter ya. Ya, boleh. Boleh dijelaskan ke pemirsa Dunia Sehat, jantung kita tuh seperti apa sih, fungsinya seperti apa, ada bagian-bagiannya seperti apa dokter? Jantung adalah suatu bagian fungsi, organ vital kita yang penting ya. Tanpa jantung kita tidak akan hidup. Ya, jadi jantung itu ukurannya, kita lihat dari dimensi dulu, dia ukurannya kurang lebih sebesar kepalan tangan kiri kita. Dan dia berada di belakang tulang dada sedikit ke arah kiri pada orang yang posisi jantungnya normal. Jantung sendiri mempunyai bagian-bagian ya, kompartemen yang berfungsi dalam untuk kaidah untuk pompa. Ya, sebagai fungsi sebagai pemompa. Jadi dia mempunyai 4 ruangan. Jadi, seperti kita ketahui di bangku sekolah kita dulu, kita diajarkan bahwa jantung mempunyai 4 ruangan, serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. Di antara ruang-ruang itu ada dibatasi oleh katup dan sekat. Katupnya kita mempunyai 4 buah katup pada orang yang normal. Yaitu berfungsi, sebagian besar dari jantung itu terdiri dari otot ya, massa otot ya. Dan otot-otot jantung itu diberi makan oleh pembuluh darah yang disebut dengan pembuluh darah koroner. Nah, masalah yang bahas kita topik pada hari ini adalah tentang penyakit jantung koroner. Jadi problem dari pembuluh darah yang memberi makan dari otot jantung. Oke. Memang organ jantung ini yang paling vital ya. Kalau memang jantungnya sudah tidak berfungsi, seluruh tubuhnya juga tidak bisa berfungsi lagi pada akhirnya begitu ya dok ya. Nah tadi kan kita mau bahasnya mengenai penyakit jantung koroner. Sebelum ke jantung koroner, masalah-masalah lain yang sering dialami jantung kita apa lagi nih dokter? Yang masalah-masalah seperti yang setelah saya terangkan, bagian-bagian dari jantung, dari ruangan-ruangan dan juga dari
katup-katup, yaitu yang bisa menimbulkan masalah seperti otot jantung yang bermasalah akibat dari kerusakan otot jantung akibat infeksi atau akibat dari penyakit jantung koroner atau problem dari katup, ya, di mana di Indonesia yang banyak dengan adanya penyakit jantung rematik, ya, jadi katupnya akan mengalami kerusakan, ya, dan juga masalah dari kantong dari jantung sendiri yang bisa terinfeksi. Namun dari semuanya itu yang paling sering kita dapatkan adalah penyakit jantung koroner, jadi penyakit dari pembuluh darah sendiri yang mengakibatkan problem dari fungsi dari otot jantung tersebut. Oke, karena tadi jantung itu makannya dari si pembuluh darahnya yang koroner ini ya dokter ya. Koroner memberikan suplai oksigen kepada otot jantung. Suplai oksigen. Untuk bekerja. Oke, berarti kita masuk nih ya ke penyakit jantung koronernya. Apa yang terjadi tuh dokter dengan si pembuluh darah koronernya yang bisa menyebabkan suplai oksigennya berarti berkurang ya dok ya? Betul. Jadi penyakit jantung koroner adalah penyakit pada pembuluh darah koroner tersebut yang dimana terjadi proses yang namanya proses aterosklerosis, itu proses peradangan di mana terjadi infiltrasi dari sel radang, dari sel lemak, ya, dan dari otot-otot ya yang memasuk ke dalam dinding pembuluh darah sehingga terjadi penumpukan di situ, mengalami penyempitan dari pembuluh darah koroner tersebut sehingga alirannya tidak lancar. Jadi jumlah oksigen yang harusnya diterima otot jantung akan berkurang. Itu sebetulnya secara umum patofisiologinya. Oke, berarti penyakit jantung koroner itu yang terjadi di masalahnya di pembuluh darah koronernya ya dok ya. Penyebabnya apa saja nih dok yang bisa menyebabkan tadi ada peradangan di pembuluh darah koroner? Itu adalah sebetulnya yang kita kenal dengan namanya faktor risiko, faktor pencetus. Ya. Selain genetik juga berpengaruh, juga kepada orang yang punya kebiasaan lifestyle yang tidak baik, ya, seperti merokok, seperti adanya kencing manis, darah tinggi, kolesterol, ya, itu akan memicu peradangan, memicu terjadinya proses aterosklerosis tersebut. Jadi sebenarnya penyebabnya ya oleh faktor-faktor yang mendukung terjadi proses peradangan tersebut. Orang yang stres, ya, lifestyle-nya tidak baik, itu suatu pemicu yang penting untuk timbulnya penyakit jantung koroner. Kalau dari yang tadi yang dari genetik sama yang dari gaya hidup lebih tinggi yang mana tuh dokter? Ya itu dua-duanya sangat penting. Ada penelitian yang mengatakan pada faktor keturunan jika orang tuanya lebih muda umurnya dari kira-kira 60 tahun ya, itu si anak itu mempunyai risiko yang lebih tinggi sekitar 30% untuk terjadinya penyakit jantung koroner. Sedangkan gaya hidup tergantung dari mana, tapi dari pengalaman kita dan dari data yang ada sih paling berbahaya itu adalah merokok dan kencing manis. Ya, dan di Indonesia ditambahkan dengan faktor dari dislipidemia, yaitu kolesterol yang tinggi, ya, karena itu suatu faktor yang berperan penting yang mungkin ada kaitannya dengan gaya hidup kita, pola makan kita, dan budaya kita untuk mengolah makanan. Oke, baik. Nanti ngobrol lagi ya dokter ya mengenai masalah penyakit jantung koroner ini, bagaimana berarti penanganannya, bagaimana pencegahannya, karena tadi gaya hidup juga berfungsi penting ya, berarti ya berperan penting. Nanti kita ngobrol lagi, tapi kita jeda sebentar. Dan bagi Anda yang ingin tanya langsung ya kepada dokter seputar topik hari ini, mungkin Anda sendiri yang sudah ada penyakit jantung koroner atau mungkin tentang kerabat Anda ingin tanya langsung ke dokter, bisa hubungi kami di 021 290 32644 atau bisa langsung mention di Twitter kami, bisa langsung lihat di layar kaca Anda ya. Kita jeda sebentar, jangan kemana-mana, Dunia Sehat segera kembali. Anda kembali lagi di Dunia Sehat pemirsa. Hari ini kita sedang berbicara bagaimana bahayanya dari penyakit jantung koroner. Apabila Anda ingin tanya langsung kepada dokter seputar topik hari ini, Anda bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau bisa langsung mention di Twitter kami, langsung lihat di layar kaca Anda ya. Kita lanjut lagi ya ngobrol dengan Dr. Stefanus Andi Wiono, SPJP, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Eka Hospital BSD. Nah dokter, tadi di tayangan juga sempat disebutkan kalau penyakit jantung koroner ini penyakit pembunuh nomor 1 di dunia ya dokter ya. Betul itu ya dokter ya. Kenapa bisa seperti itu tuh dokter? Ya itu yang jelas sudah dihitung dengan adanya penelitian dan data statistik ya yang dapat dipercaya ya. Untuk penyebabnya satu-satu ya kita tidak bisa membuktikan kenapa dibandingkan penyakit yang lain ya. Tapi kita hanya bisa membuktikan berdasarkan data statistik. Dan juga menurut saya karena perubahan lifestyle dari penduduk di muka bumi ini ya, yang tentunya sekarang jauh lebih modern, semua lebih praktis ya, jadi dan mungkin stresor yang lebih tinggi dari kehidupan kita, sehingga itu salah satu yang pemicu. Namun untuk yang jelas sudah dapat dibuktikan dengan adanya data statistik. Memang nomor 1 saat ini ya dok ya di dunia. Ya diperkirakan menurut data di WHO tahun 2012 itu
dari kurang lebih 17,5 juta kematian di muka bumi ini ya, itu yang dapat dihitung ya. Banyak yang kematian tidak terdeteksi ya, cuman yang dapat masuk di data statistik itu kurang lebih ada 7 juta pasien manusia yang meninggal karena penyakit jantung koroner. Jadi sekitar ya, mungkin hampir 40% ya. Dari 17 jutaan, 7 jutanya dari penyakit jantung koroner. Oke. Dan selain dari disebut pembunuh nomor 1, dia juga ada silent killer ya dok ya. Kenapa disebutnya silent killer nih dok? Ya, cukup menarik ya. Karena penyakit jantung koroner itu susah untuk dideteksi. Kadang-kadang pasien tidak merasakan itu suatu penyakit jantung. Seperti masuk angin ya. Jadi orang akan dipijat atau dikerokin ya, minum obat seperti orang seperti sakit masuk angin, padahal itu ancaman terjadinya serangan jantung. Juga kadang-kadang dokter juga kadang-kadang misdiagnosa karena dia tidak gejalanya tidak khas ya, seperti yang ada di textbook ya. Jadi kadang-kadang kita bisa meleset juga ya untuk mendapatkan mendeteksi itu. Dan juga banyak pasien yang tidak mengalami keluhan apa-apa tapi tiba-tiba langsung meninggal. Tiba-tiba langsung meninggal. Itu kita tahunya kalau pasien itu kenapa penyebabnya ya kita lakukan otopsi. Jadi baru kita diketahui. Mm-hmm. Jadi oleh karena itu makanya penyakit jantung koroner disebut sebagai penyakit silent killer. Oke. Tadi dokter bilang gejalanya mirip-mirip dengan masuk angin sebenarnya ya. Kalau gejalanya memang seperti apa sih dokter yang bisa dirasakan tuh? Gejala yang paling sering ya, yang dirasakan oleh pasien itu nyeri dada. Dada seperti ditekan, seperti ditindih, seperti dihimpit ya. Diikuti penjalan dari nyeri, bisa ke leher, bisa ke rahang, bisa ke punggung, bisa ke bahu, bisa ke lengan. Ya, itu gejala yang khas ya. Diikuti juga dengan merasa sesak napas dan juga pada serangan jantung ya, khas pada serangan jantung biasanya pasien merasa lemas, ya, keringat dingin, ya, mual, muntah, ya, bisa juga pingsan. Sampai pingsan itu kalau sudah serangan sebenarnya ya dok ya. Nah ini kan berarti dia sesak nafas, ada yang menekan. Sebenarnya yang terjadi dengan jantungnya apa tuh berarti dokter ketika serangan terjadi? Kalau pada saat terjadinya serangan jantung ya, ini kita membahas tentang penyakit jantung koroner, tentang serangan jantung. Ya. Di situ aliran darah ya, yang pembuluh darah koroner tadi tiba-tiba akan terputus ya, secara mendadak, sehingga terjadi pasokan kekurangan oksigen secara mendadak di otot jantung, sehingga otot jantung itu mengalami kematian dan ada yang koma, ya, yang mati suri. Seperti itu. Jadi kejadian akut, terjadi penutupan dari aliran darah oleh gumpalan darah, ya, sehingga tiba-tiba otot jantung kekurangan oksigen, ya, ada yang mati sehingga pasien akan mengalami nyeri dada, sesak napas karena pompa jantungnya fungsinya akan menurun. Fungsinya gitu. Menurun. Sebenarnya pembuluh darah koroner yang ke jantung kita itu ada berapa banyak sih dokter? Secara umum yang besar ya, itu ada 3 pembuluh darah koroner ya, dengan percabangannya ya. Yang utama ada yang ke depan ya, yang berfungsi untuk membantu pompa jantung yang utama ya, yang sebelah kiri, ke samping kiri ya, jadi kiri depan, kiri samping. Di depan kiri samping itu keluarnya dari satu akar yang sama, dari aorta, pembuluh darah besar. Sedangkan yang percabangan yang berikutnya itu yang ke kanan, ya. Di situ juga percabangan yang penting, ya. Itu jadi prinsipnya ada 3 untuk keadaan yang boleh dibilang normal, yang tidak ada kelainan atau bawaan yang lain. Nah kalau yang terjadi di koroner itu bisa 1 atau bisa juga 3-3-nya ada kerusakan berarti dok ya? Kalau untuk serangan jantung yang mendadak biasanya cuma 1. Tapi kalau problem yang penyakit jantung yang koroner yang lain yang namanya kronis ya, yang kita sebut dengan angina pectoris stabil, ya, itu bisa dimanapun, bisa di ketiga-tiganya. Bisa ketiga-tiganya terjadi kronis. Tapi kalau yang serangan itu ya, yang akut, tiba-tiba biasanya 1 putus gitu kemudian ya. Itu putusnya berarti dia pembuluh darahnya pecah, ada kerusakan atau seperti apa sih dok? Karena seperti tadi arteriosklerosis ya, jadi tadi yang kita ngomongkan itu proses peradangan di pembuluh darah sehingga jadi penumpukan dari lemak, dari sel radang. Untuk kasnya, untuk kasus yang akut itu biasanya karena jadi cap, jadi tutupnya, jadi dinding luarnya dari plak itu ya, yang kita sebut plak itu tipis sehingga dia mudah untuk pecah, ruptur, sehingga dengan pecah itu terjadi penumpukan daripada sel peradangan, dari pembuluh darah jadi trombosit ya, dan juga dari faktor-faktor pembekuan darah yang lain. Akhirnya akan membentuk suatu gumpalan darah yang kita sebut dengan trombus. Itu yang menutup jalurnya pada akhirnya. Betul. Oke.
Nanti ngobrol lagi ya dok ya, berarti ya, karena mengerikan juga kita bisa kena serangan jantung seperti itu. Kalau kita kena serangan jantung, apa berarti yang harus dilakukan pertama kali kalau tidak ada dokter? Nanti jawabannya dok ya. Bagi Anda juga mungkin yang ingin tanya langsung kepada dokter, saya ingatkan lagi ya, nomornya di 0212903244 atau bisa langsung mention di Twitter kami, bisa langsung lihat di layar kaca Anda ya. Kita jeda kembali, tapi sebelumnya saya punya info sehat untuk Anda, manfaat oatmeal bagi kesehatan. Ini dia. Pemirsa Dunia Sehat, selain enak untuk dijadikan sarapan, ternyata oatmeal juga memiliki banyak manfaat bagi tubuh, terutama kesehatan jantung. Berikut beberapa manfaat oatmeal bagi kesehatan. Menjaga berat badan. Oatmeal mengandung serat yang mampu bertahan lama di perut. Hal ini dapat membuat Anda kenyang lebih lama, hingga mencegah Anda untuk sering mengemil. Hasilnya, berat badan Anda akan terjaga. Menurunkan kolesterol. Serat yang terdapat pada oatmeal diduga mampu memblokir atau mengurangi penyerapan kolesterol jahat di usus. Mengkonsumsi minimal 5 gram serat yang terkandung dalam oatmeal dapat mengurangi lemak jahat dan kolesterol. Mengurangi resiko sakit jantung. Mengkonsumsi oatmeal setiap harinya selama beberapa minggu bisa menurunkan lemak jahat dalam darah dan kolesterol total yang pada akhirnya mengurangi resiko penyakit jantung. Menstabilkan gula darah. Kandungannya yang kayakan serat membuat oatmeal lebih lambat dicerna tubuh. Hal ini membuat oatmeal tidak akan menaikkan kadar gula darah dengan cepat, sehingga gula darah lebih stabil. Baik untuk pencernaan. Selain baik bagi jantung, oatmeal juga dapat membantu menyelesaikan masalah pencernaan, seperti batu empedu dan gangguan gerakan usus besar, dan juga sembelit. Oatmeal yang dikonsumsi sehari-hari juga dapat menurunkan resiko terkena kanker usus besar. Anda masih bersama dengan kami di Dunia Sehat pemirsa. Hari ini kita masih bicara bagaimana bahayanya penyakit jantung koroner. Bagi Anda yang ingin tanya langsung kepada dokter, saya undang Anda kembali ya. Masih bisa hubungi kami di 0212903244 atau bisa langsung mention di Twitter kami, langsung lihat di layar kaca Anda ya. Kita lanjut lagi ngobrol dengan Dr. Stefanus Andi Wiono, SPJP, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Eka Hospital BSD. Dokter, tadi sebelum jeda sempat jelaskan sedikit mengenai salah satu tipe dari penyakit jantung koroner ya. Ada beberapa tipe lain mungkin dokter yang bisa dijelaskan? Ya itu ya yang seperti saya tadi sebutkan, kalau bahwa penyakit jantung koroner sebenarnya ada dua macam ya, tipe yang akut dan tipe yang kronik ya. Yang akut yang seperti banyak kita lihat di luar ya, seperti pasien-pasien yang nyeri dada, sesak napas ya, meninggal mendadak seperti itu. Jadi yang kita namakan dengan serangan jantung sebenarnya adalah tipe akut ya. Sedangkan yang kronis itu namanya kita sebut di dunia ilmu jantung adalah sebagai angina pectoris stabil, di mana pasien mengalami keluhan pada saat aktivitas fisik ya, di mana mengalami nyeri dada pada saat aktivitas yang berat atau sedang. Setelah berhenti dari aktivitas, keluhan akan hilang atau berkurang. Sedangkan pada saat serangan jantung yang tipe akut itu pasien biasanya mengalami serangan keluhan pada saat dia saat istirahat, tidak melakukan aktivitas. Ya, justru yang kalau kita sering lihat habis olahraga, main pingpong, kemudian langsung ada serangan begitu itu, ya? Ya, itu tipe yang akut. Jadi pada saat dia aktivitas, terus dia istirahat, terus tiba-tiba terserang tiba-tiba mati mendadak seperti itu. Oke, baik. Ya. Nanti kita lanjutkan lagi obrolannya, kita angkat telepon dulu ya dok ya. Kita sapa dulu nih. Halo, selamat siang. Halo. Selamat siang, Mbak. Selamat siang. Dokter. Selamat siang, Ibu. Dengan Ibu siapa, di mana, Bu? Saya Ibu Tani. Di mana? Di Jakarta. Di saya Jakarta. mau tanya, Dok. Saya ini ya, kalau aktif kecapean pergi atau di rumah dapur, itu jantung, kalau saya lagi berhenti itu jantung saya dek, tapi pelan. Kira-kira 3 kali. Dek, tapi nggak tiap hari kalau saya capek. Nah, ini saya pernah periksa kolesterol saya 210, asam urat 43. Tapi ini dok, paha atas, seluruh paha atas sampai tungkai bawah di bawah dengkul itu sering kenceng. Kata orang-orang itu katanya ada jurusan jantung. Tadi dokter bilang ada jantung koroner ya, jadi saya ngeri dok. Apa itu memang bisa ada tanda jantung koroner dok? Dan ini dok, saya pernah
tekanan darah saya 150, tapi baru sekali. Tapi saking saya takut, saya minum Tensifast yang 5 mili separuh tiap malam sudah bertahun-tahun. Nah itu aja dok, terima kasih banyak dok. Oke, usianya Gimana, mungkin apa itu ada hubungannya dengan koroner, jantung koroner dok? Baik, Ya, usianya terima- mungkin Ibu Sani boleh diberitahu ke dokter? Kenapa? Usianya Usia saya 81. 81 tahun. Ada lagi yang mau ditanyakan dokter? Cukup, nanti saya akan Terima kasih menjelaskan. dokter. Oke, baik. Langsung coba dijawab ya oleh dokter. Terima kasih Ibu Sani ya. Baik, Ibu Sani ini usia 81 tahun. Terus tadi dia bilang memang tadi sempat diceritakan mengenai tekanan darahnya, mengenai kolesterolnya juga ya dokter ya. Tadi katanya dari paha atas sampai ke tungkainya suka sakit. Kalau lagi istirahat setelah capek tadi jantungnya deg-degnya pelan katanya. Ini tanda-tanda gejala dari jantung koroner atau mungkin dari usia atau seperti apa nih dokter? Kalau dari usia kan suatu faktor risiko juga ya, di mana pada pasien yang berusia lanjut dia mempunyai risiko terjadi penyakit jantung koroner. Semua orang kalau sudah usia lanjut pasti ada plak-plaknya ya, secara teoritis ya. Namun kan plak-plak itu belum tentu juga bermakna dalam artian terjadi penyempitan terhadap pembuluh darah koroner ya. Kalau saya melihat dari tadi keluhan dari ibu ya, ibu yang berusia 81 tahun tersebut, saya tidak menemukan ada keluhan dari penyakit jantung koroner. Ya, keluhan dari kaki itu tidak berhubungan secara langsung terhadap penyakit jantung koroner. Mungkin ada keluhan dari pembuluh darah di kaki bisa, atau dari saraf di kaki bisa, atau dari otot sendiri ya karena polineuropati ya seperti itu karena pasien juga udah berusia 80 tahun. Ya. Terus mengenai keluhan yang detak jantung, ada ekstra detak jantung atau detak jantungnya melambat, itu juga bukan merupakan keluhan spesifik dari penyakit jantung koroner. Ya. Semakin orang berusia lebih lanjut itu maka biasanya akan terjadi gangguan di mana terjadi ekstra detak jantung. Pada orang yang normal kan pembangkit listrik dari jantung itu ada satu, ya. Namun dengan berjalannya usia biasanya akan timbul pembangkit listrik di tempat-tempat lain. Nah, menurut saya kalau ibunya tidak ada keluhan yang berarti dalam artian tidak pusing, tidak ada lemas atau pingsan atau hampir pingsan, menurut saya sih masih hal-hal yang wajar ya. Namun kalau keluhannya semakin bertambah saat aktivitas fisik dia bertambah, ada detak jantung yang tidak beraturan ya, atau ada keluhan sesak napas atau pusing ya, keliengan, itu saya sarankan untuk kontrol di dokter spesialis jantung. Karena mungkin yang kronik tadi. Betul, ya dok ya, kalau memang berlanjut. Ya. Oke, semoga menjawab ya Ibu Sani ya. Tadi kalau memang sudah disebutkan ya gejala-gejala yang mungkin dirasakan kalau memang ada gejala penyakit jantung koroner, baru kemudian bisa memeriksakan diri, tapi tetap harus menjaga gaya hidup tetap sehat ya. Selalu. Karena memang usia sudah 81 bisa dilanjutkan berolahraga, gaya hidup sehat supaya tetap sehat ya Ibu Sani ya. Semoga menjawab ya. Baik, kita lanjutkan nih dokter. Tadi kan sudah dibahas mengenai tipenya ada yang kronik dan juga akut. Nah kalau dari penyakit jantung koroner ini komplikasi yang bisa terjadi selain kematian, berarti ini apa ya dok ya? Ya, jadi penyakit jantung koroner itu ya unik ya, dia mempunyai komplikasi yang sebetulnya hampir semuanya berbahaya juga ya, bukan komplikasi yang ringan. Jadi yang kematian sudah Anda sebutkan, walaupun pasien itu mendapatkan pengobatan yang tepat dan akurat pun, risiko kematian masih ada. Di dalam perawatan rumah sakit pun bisa risiko kematian kurang lebih masih 10%. Ya, apalagi orang yang tidak dirawat, tidak diobatin, itu jelas angka kematiannya akan jauh lebih tinggi. Yang komplikasi yang kedua yaitu adanya gagal jantung. Biasanya pasien merasakan keluhan bengkak di kaki, ya, mulai merasa sesak napas pada aktivitas, ya, atau lemah, capek. Ini kalau yang kronik berarti ya dok ya bisa jadi gagal jantung. Itu gagal jantung bisa akut dan bisa kronik. Bisa juga. Ya, kalau yang akut dia serangan tapi kemudian dirawat ya, bisa juga jadi gagal jantung. Ya, kalau memang pompa jantungnya jelek ya, kita serangan jantung yang cukup luas ya. Jadi kan pompa jantungnya kan menurun sekali. Jadi bisa terjadi gagal jantung. Ya, setelah dirawat di rumah sakit maupun beberapa minggu setelah perawatan. Ya, bisa sampai juga risiko gagal jantung yang berat ya, sampai pasiennya terjadi shock ya. Akhirnya menuju ke kematian. Sama juga kematian ya, pada akhirnya. Ada juga yang lain itu seperti gangguan irama jantung. Ya, yang itu yang biasanya risiko terbesar yaitu 24 jam dari serangan jantung tersebut. Ya, sehingga pasien harus dirawat di intensive care, tidak bisa dirawat ruang biasa ataupun
pulang ke rumah, rawat jalan itu tidak mungkin. Tidak mungkin dilakukan. Nah, berarti tadi kan ada yang kronik dan juga ada yang akut, komplikasinya juga banyak nih dokter. Berarti kalau kita sendiri sudah mengalami gejala-gejala atau mungkin tadi mengalami serangan, apa nih penanganan pertama yang bisa dilakukan nih dokter? Penanganan pertama itu sangat menarik karena ya di tempat di masyarakat tuh masih harus belajar ya. Yang penting tuh harus mengetahui bagaimana tuh keluhannya seperti apa sih sakit jantung ya. Yang penting ya nyeri dada, sesak napas yang banyak dialami di masyarakat. Kalau seperti itu, carilah segera pertolongan ya, meminta orang di sekitar kita untuk meminta pertolongan ya, minta menelpon ke rumah sakit untuk mengirim ambulans atau kita harus segera dibawa ke rumah sakit jika di daerah yang dimana fasilitas ambulans tidak memadai. Pada pasien yang udah memang menderita penyakit jantung ya, biasanya kan diberikan oleh dokter obat-obatan tertentu ya untuk pada keadaan emergency. Dan juga ada beberapa orang awam yang mengatakan ya harus dibatukkan. Betul. Ya, betul itu tidak dokter. Itu juga ada betulnya juga, terutama pada pasien-pasien yang merasa keliengan, yang hampir pingsan. Karena dengan dia membatukkan, efek adrenalin meningkat sehingga dia akan meningkatkan detak jantung. Biasanya orang yang keliengan itu karena detak jantungnya udah melambat ya. Atau gangguan irama jantung di mana detak jantung sangat cepat, justru dengan refleks batuk itu dia bisa membantu. Cuman kalau pasien tidak ada keluhan seperti itu, ya tidak ada gunanya. Kalau seperti cuman sesak napas, nyeri dada ya tidak perlu. Yang penting istirahat dan berbaring, jangan berdiri. Kalau berdiri bisa pingsan, bisa terjatuh, nanti terjadi trauma. Malah ada luka lainnya kemudian. Yang lain. Berarti tadi kalau memang bukan keliengan bisa istirahat, tunggu ambulans kemudian. Tapi kalau yang keliengan tadi baru kemudian bisa dibatukkan ya. Baik, nanti ngobrol lagi dokter mengenai pengobatannya ya. Tadi kan kalau baru penanganan sendiri nih, kalau pengobatan di dokter seperti apa kita harus jeda dulu, nanti baru dijawab oleh dokter ya. Bagi Anda yang masih ingin tanya ke dokter juga masih bisa nih hubungi kami di 0212903244 atau di mention di Twitter kami, bisa langsung lihat di layar kaca Anda ya. Kita jeda kembali, tapi sebelumnya saya punya info sehat lagi untuk Anda, makanan yang baik untuk kesehatan jantung. Ini dia. Pemirsa Dunia Sehat, mengatur pola makan merupakan salah satu cara untuk mencegah terjadi munculnya risiko penyakit jantung. Dan berikut ini beberapa makanan yang baik untuk kesehatan jantung. Kacang-kacangan. Kacang-kacangan merupakan sumber makanan rendah lemak yang kaya akan vitamin B, folat, kalium, BSI, magnesium, serat, protein, serta fitokimia. Fitokimia inilah yang dapat mencegah sejumlah penyakit kronis termasuk kardiovaskular. Paprika. Paprika kaya akan vitamin C, kalium, vitamin A, dan antioksidan. Kandungan kalium membantu menjaga keseimbangan cairan dan sel yang dapat berperan dalam kontraksi otot. Bagi penderita darah tinggi, dianjurkan untuk mencukupi kebutuhan kalium dari buah dan sayur untuk membantu mengendalikan tekanan darah. Sayuran hijau. Sayuran hijau mengandung banyak serat, karotenoid, dan kalsium. Karotenoid merupakan pigmen yang mengandung senyawa antioksidan yang terdapat pada buah-buahan dan sayuran yang berwarna cerah. Karotenoid juga dikaitkan dengan penurunan resiko serangan jantung. Jeruk. Buah jeruk memiliki kadar vitamin C yang tinggi. Selain itu, jeruk juga kaya akan folat, antioksidan, kalium, serta serat. Vitamin C yang tinggi baik untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan kandungan serat juga baik untuk menurunkan kolesterol dalam darah. Gandum merupakan sumber kalori sehat yang kaya serat dan vitamin. Beberapa studi telah mengaitkan konsumsi gandum dapat menurunkan kolesterol darah dan mencegah penyakit kardiovaskular. Bawang putih. Studi menyebutkan bahwa bawang putih berpengaruh terhadap penurunan resiko penyakit kardiovaskular, termasuk kolesterol dan trombosit. Bawang putih lebih sehat jika dikonsumsi dalam keadaan segar. Anda kembali lagi di Dunia Sehat pemirsa, kita masih membahas bagaimana bahaya dari penyakit jantung koroner. Kita langsung lanjut lagi ya obrolan kita dengan Dr. Stefanus Andi Wiono SPJP, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Eka Hospital BSD. Nah dokter, mungkin tadi selain Ibu Sani, mungkin banyak juga pemirsa di rumah yang, karena tadi kan tidak ada gejala yang khusus nih, tapi takut mungkin ada gejala dari penyakit jantung koroner. Kalau kita pergi ke dokter, pemeriksaan apa sih yang biasanya dilakukan dokter? Ya, pemeriksaan untuk penyakit jantung koroner sih sebetulnya ada berbagai macam ya, dari yang simple sampai yang kompleks, dari sampai yang tidak ada risiko dengan sampai ada yang ada risikonya untuk pemeriksaan tersebut.
Ya, sebagai contoh pemeriksaan yang sederhana itu adalah EKG ya, untuk mengetahui apakah ada kekurangan oksigen di otot jantung yang kita sebut dengan iskemia pada saat istirahat. Juga ada yang pemeriksaan treadmill, jadi seperti EKG, tapi pasien harus melakukan aktivitas ya treadmill ya, untuk mengetahui apakah ada kekurangan oksigen di otot jantung pada saat dia aktivitas fisik. Ada juga pemeriksaan yang banyak dilakukan yaitu CT scan koroner untuk mengetahui apakah ada penyumbatan, apakah ada plaknya di pembuluh darah koroner ya, dan sampai dengan yang paling canggih itu kateterisasi sebagai gold standar kita ya. Tapi tidak semua ya pasien atau penderita akan dilakukan kateterisasi ya, karena itu juga tindakan yang berisiko. Jadi ada indikasi tertentu, itulah seninya jadi seorang dokter ya, untuk memilih di mana pasien harus dilakukan treadmill sebagai contoh, atau dilakukan CT koroner, atau dilakukan pemeriksaan yang lain seperti MRI atau nuklir, semua itu tergantung dari indikasinya. Tapi memang pemeriksaan tersebut bisa dilakukan untuk menentukan apakah memang jantung koroner atau tidak kemudian ya. Oke, kita tahan sebentar obrolannya, kita angkat telepon lagi ya dok ya. Halo, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Pak, dengan Bapak siapa di mana Pak? Dengan Bapak Fuadi di Banda Aceh. Pak Fuadi di Banda Aceh, silakan mau tanya apa nih ke dokter? Ya, saya udah umurnya 60 tahun. Sudah 3 tahun saya ada gangguan jantung, namanya slow flow. Pernah saya di kateter tidak bisa dipasang ring karena kondisi jantung saya itu namanya ada urat-urat kecil di jantung, lebih kurang namanya kronis juga. Jadi selama ini saya agak susah bernapas, saya sudah berobat berapa kali tempat dokter, tidak perubahan apa-apa. Jadi saya terasa nyeri di otot-otot, dipegal-pegal kebas-kebas, kadang-kadang mual-mual. Dan saya ini namanya slow flow. Nah, tidak bisa diatasi karena ada pembuluh-pembuluh darah di kecil, di urat-urat jantung kecil-kecil itu. Oke, baik. Bagaimana solusinya kira-kira ya dokter, ada yang mau ditanyakan untuk Pak Fuadi? Langkah-langkah apa yang mungkin saya bisa ambil untuk pengobatan? Oke, baik. Ditahan sebentar Pak Fuadi, ada yang mau ditanyakan? Boleh. Pak, saya kurang jelas apa yang tadi Bapak ceritakan. Kalau nggak salah Bapak ngomong tentang slow flow atau slow flow ya Pak ya? Pak ya? Ya. Slow flow, betul dokter. Okay. Slow flow itu gangguan agak ya, karena gangguan itu agak lambat pompa jantungnya. Oke. Ada lagi dokter mungkin? Mungkin itu yang paling yang saya alami dengan terganggu selama ini. Baik, dokter ada yang mau ditanyakan? Berapa tempat nampaknya tidak ada suatu perubahan. Langkah-langkah apa yang ke depan yang saya harus ambil? Baik, Bapak. Dokter ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup, sudah cukup ya? Ke Bapak. Baik, langsung coba dijawab oleh dokter ya. Terima kasih Pak Fuadi ya. Boleh jelaskan sedikit slow flow ini apa nih dokter? Slow flow adalah itu bahasa Inggris ya, bahasa ini aliran yang lambat ya. Jadi pada penyakit jantung koroner itu ya bisa didapatkan alirannya darah ke otot jantungnya, jadi aliran darah peredaran darah itu alirannya lambat ya. Itu disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain yaitu adanya problem di kapiler pembuluh darah koroner yang sakit sehingga tekanannya tinggi, akibatnya alirannya lambat. Nah, sebenarnya aliran itu mengalir dari air atau darah mengalir dari tekanan yang tinggi kalau tekanan yang rendah. Kalau tekanannya di situ pun hampir sama tingginya, akhirnya kan alirannya lambat. Seperti yang tadi Bapak kan ceritakan ya, bahwa dia pembuluh darahnya kecil-kecil. Itu banyak sering kita jumpai pada pasien dengan kencing manis ya, diabetes mellitus. Pembuluh darahnya itu sakit semua, kecil-kecil, yang juga merupakan suatu risiko terjadinya slow flow. Memang seperti Bapak tadi yang ceritakan, dia tidak bisa dipasang ring. Karena memang kalau pembuluh darahnya semuanya sakit, kecil-kecil, itu memang riskan untuk dipasang ring. Karena akibatnya apa? Kalau ringnya juga ukurannya kecil-kecil juga, dia akan gampang tersumbat lagi. Sama aja jadinya. Sama aja. Ya. Dan juga pemasangan ring atau stand sebetulnya ya, itu kan diameternya juga ada keterbatasan. Kalau yang kecil-kecil juga tidak ada. Ya. Dan juga kalau terlalu kecil juga risiko tersumbat lebih besar lagi. Yang bisa dilakukan solusinya mungkin pada kasus-kasus ini ya kita hanya bisa memberikan obat-obatan. Ya, jadi mungkin kita singgung sedikit mengenai sebetulnya prinsip pengobatan ya, adalah seperti seorang ekonomi, demand dan supply. Ya. Jadi demand itu adalah kebutuhan oksigen dari otot jantung, supply adalah aliran dari pembuluh darah yang memberikan makanan ke otot jantung. Ya, jadi kalau seperti kasusnya Bapak ini, dia kan suplainya boleh dibilang susah diatasi kan, tidak bisa diapa-apain jadi dengan obat. Ya, jadi kita
mengobatinya dari demand-nya kita turunkan ya, dengan obat-obatan seperti antara lain tujuannya untuk menurunkan detak jantung ya, frekuensi detak jantung sehingga kebutuhan oksigen dari otot jantung akan menurun. Ya, jadi akan menyeimbangkan antara demand dan supply. Jadi ya memang pada kasus-kasus seperti yang dikeluhkan oleh Bapak itu ya memang obat-obatan ya. Karena sudah tidak bisa lagi kalau dengan kateter ya. Dan juga jangan salah, obat-obatan itu satu-satunya yang bisa untuk mempengaruhi angka harapan hidup. Kalau ring dan bypass itu tidak sebaik obat ternyata. Oh begitu ya. Baik, semoga menjawab ya Pak Fuadinya. Tentunya tadi kalau memang ada diabetesnya juga harus tetap dikontrol ya dok ya. Jangan sampai kemudian jadi merembet lagi kemana-mana. Semoga menjawab ya Pak Fuadinya. Kita angkat satu telepon lagi dok ya. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat siang Pak. Dengan Bapak siapa di mana Pak? Pak Effendi di Bogor, Mbak. Pak Effendi di Bogor. Mau tanya apa nih ke dokter Pak? Selamat siang Pak Dokter. Selamat siang Pak. Saya penderita jantung koroner, umur saya 60 tahun. Sudah dipasang ring sama yang 3 ring. Namun yang saya tanyakan kan saya konsumsi obat clopidogrel dengan Aspilet. Namun selama ini ada keluhan jadi BAB-nya berdarah. Karena di stop Aspiletnya, clopidogrel jalan terus. Ini untuk pengganti Aspilet apa harus stop apa harus dimakan terus dok, obat diminum terus gitu solusinya. Karena khawatir ini pendarahan terus gitu. Masih berdarah sampai saat ini ya Pak ya? Enggak, udah stop. Tapi kalau minum lagi Aspiletnya berdarah lagi. Oke, baik. Bapak sekarang minumnya Aspilet dan clopidogrel atau hanya clopidogrel atau hanya Aspilet? Sekarang saya clopidogrel masih minum. Cuman setelah sembuh pendarahannya saya makan kardioaspirin lagi dok. Saya khawatir ada pendarahan lagi gitu dok. Baik. Bapak pasang ringnya kapan terakhir? Terakhir bulan Juni dok. Berarti belum ada 1 tahun ya? Ya belum. Oke. Sudah cukup Ya, dokter ya? cukup. Boleh coba dijawab ya. Terima kasih Pak Effendi teleponnya nih. Baik, ini terkait obat nih dokter ya. Tadi obat padahal kan penting ya, tapi justru ada efek sampingnya nih dokter. Bagaimana berarti pengganti obatnya? Ini pertanyaan yang baik ya. Banyak orang yang mengeluh seperti itu dan tidak cerita ke dokter ya. Stop sendiri. Gini, Bapak Effendi kan pasang ring belum ada 1 tahun yang lalu. Biasanya yang asumsi saya yang zaman sekarang pemasangan ring yang ada pasang stent yang ada obatnya. Itu diwajibkan untuk meminum 2 pengencer darah ya selama 1 tahun. Biasanya Aspilet dan clopidogrel. Di mana yang kombinasi itu selama 1 tahun. Sedangkan yang salah satu obat itu akan dilanjutkan selama seumur hidup. Ya. Jadi saran saya untuk Pak Effendi jangan stop obat. Tapi walaupun BAB-nya berdarah. Tapi dicari kenapa BAB berdarah. Itu yang dicari. Karena banyak kasus-kasus ini ada problem misalnya ada hemoroid, ada ambeien. Ya seperti itu. Itu kan bisa diobati. Cuman saran saya tidak boleh stop karena kalau stop nanti mudah terjadi gumpalan darah di dalam ring atau stent tersebut. Karena itu kan benda asing, benda dari luar. Dia butuh pengencer darah. Kalau dia di stop, risikonya terjadi gumpalan darah, terjadilah serangan jantung. Itu akan justru itu yang berbahaya karena angka kematian ya serangan jantung akibat gumpalan darah di dalam stent yang kita namakan dengan in-stent trombosis cukup tinggi. Justru pasang ring malah jadi ada itu serangan risikonya. jantung. Makanya kita juga menganjurkan pasien untuk memasangkan ring. Juga harus diikuti persetujuan dengan pasien dan konsekuensi. Karena bukan seperti obat pusing kepala minum selesai. Ini kan juga ada maintenance-nya. Oke. Tapi tadi obat tadi memang tidak ada substitusi obat lain ya dok ya, memang harus dilanjutkan terus. Itu termasuk obat yang cukup aman ya. Ada juga yang lebih bagus juga, tapi juga risiko pendarahan akan lebih besar. Justru ada risiko pendarahannya. Ya, baik. untuk kan sebetulnya kalau semakin encer kita senang kan, risiko terjadi serangan jantung semakin kecil. Betul. Gitu. Baik. Jadi saran saya, Bapak harus konsultasi ke dokter penyakit dalam atau dokter pencernaan ya, atau untuk dokter mencari bedah, penyebab untuk mencari dari penyebabnya. BAB itu berdarah. solusi yang
paling aman. Karena obat tetap harus diminum ya, Dok ya. Oke, semoga menjawab ya Pak Effendi ya, dan bisa segera ditemukan penyebab BAB berdarahnya sehingga semuanya bisa lancar dan sehat kembali. Kita jeda kembali ya, Dok ya. Dan bagi Anda yang masih punya pertanyaan masih bisa ya hubungi kami di 0212903244 atau mention di Twitter kami. Dan sebelum jeda saya punya tips kesehatan lagi untuk Anda, kenali gejala serangan jantung. Ini dia. Tips kesehatan kenali gejala serangan jantung. Nyeri dada, berkeringat, lelah berlebihan, sesak napas, jantung berdebar-debar, cemas, sakit kepala, nafsu makan menurun. Anda kembali lagi di Dunia Sehat, kita masih membahas bahaya dari penyakit jantung koroner. Kita lanjutkan lagi obrolan kita dengan Dr. Stefanus Andi Wiono, SPJP, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Eka Hospital BSD. Dokter, tadi sebelum jeda pas ada telepon kita sempat bahas ternyata salah satu bentuk pengobatan yang kira-kira bisa dilakukan dari obat itu juga pasang ring. Sebenarnya pasang ring ini pengobatan atau metode apa sih, Dokter? Ya, pasang ring itu intinya waktu pertama kali ditemukan ya, mereka sebenarnya belum pakai dengan ring atau stand ya, dengan balon dulu. Intinya kan membuka aliran darah ya, yang ada. Kemudian teknologi berkembang, mereka menemukan ring ya tanpa obat. Sebenarnya itu bukan pengobatan tapi cuma untuk memperlancar aliran darah. Sedangkan proses penyakit yang di pembuluh darah tersebut akan tetap berjalan terus. Sedangkan yang terbaru itu yang ring ya, ada obatnya, dilapis dengan obat. Itu selain untuk membuka aliran darah, juga ada obatnya juga untuk mengatasi penyakit di setempat, di lokal, di pembuluh darah yang sakit tersebut. Itu pembuluh darahnya jadi bersih, jadi lancar, atau jadi lebar, atau jadi apa, Dok? Dengan adanya ring itu diperlebar karena plak yang tadi kita ngomong itu akan ditekan ke pinggir, ya, jadi pembuluh darah dibuka, dibesarkan ya, di oversize seperti itu. Dengan obatnya itu berusaha untuk agar penyakit di situ tidak tumbuh kembali sehingga pembuluh darahnya tidak akan menyempit kembali. Itu tujuannya seperti itu. Itu untuk lokal ya. Sedangkan untuk obat-obat yang kita minum itu yang berfungsi secara sistemik, secara seluruh pembuluh darah akan memperoleh pengobatan. Dengan obat-obatan yang kita minum. Jadi obat-obatan itu penting, ya. Sebetulnya jauh lebih penting daripada ring ya, atau stand, karena obat-obatan itu yang sudah terbukti secara statistik akan memperbaiki kualitas pembuluh darahnya, akan memperpanjang usia penderita. Sedangkan dari ring tersebut sebetulnya tidak ada data yang menyatakan bahwa pasien akan usianya lebih panjang jika dipasang ring, justru dengan obat-obatan. Jadi setelah tindakan pemasangan ring sebenarnya belum selesai pengobatannya ya, justru minum obat itu harus dilanjutkan terus sampai seumur hidup bahkan ya. Oke, kita tahan lagi, kita angkat telepon lagi, Dok ya. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang, Ibu. Dengan Ibu siapa, di mana, Bu? Iya, selamat siang. Iya, dengan Ibu siapa, di mana, Bu? Rosti di Medan. Ibu Rosti di Medan. Silakan langsung pertanyaannya, Ibu, secara singkat. Ini ya, Dok ya. Suami saya kan waktu bulan Oktober kemarin udah pasang ring. Satu. Kemudian belakangan ini sakit, katanya diperiksa ke dokter kemarin, di foto hasilnya katanya ada penyempitan, urat sempit atau gimana gitu. Kemudian ada pengapuran. Pertanyaannya, Ibu? Pulang dari fotonya katanya spondylosis lumbalis, Dok. Pertanyaannya, Ibu? Katanya nggak bisa sembuh, apa benar itu, Dok? Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan dulu ke Ibu, Dok? Kalau saya nggak salah, itu, Dok. Bapaknya mempunyai penyakit jantung koroner, udah dipasang ring, dan juga masih ada penyempitan lagi. Iya, Dok. Lalu bapaknya juga mengalami spondylosis di tulang punggung, maksudnya? Iya, Dok. Ini hasil dari foto kemarin, katanya tampak osteofit pada vertebra lumbalis. Terus pertanyaan Ibu? Kemudian tampak penyempitan pada diskus dan foramen intervertebralis pada L5 S1. Oke. Apakah bisa sembuh kembali begitu kira-kira ya? Yang mana, yang jantungnya maksudnya? Apa benar, Dok? Kemudian apa solusinya, Dok, untuk supaya jangan sakit gitu, Dok? Oke, baik.
Bisa coba kira-kira dijawab ya dok ya? Baik, terima kasih ya Ibu ya, kita coba jawab nih dokter. Berarti ini sebenarnya masalahnya bukan di jantungnya mungkin ya dok ya, ada masalah lain juga yang timbul di tulang punggungnya berarti dok ya. Ini tidak bisa sembuh kembali katanya, betul seperti itu dok? Begini, kalau dari penyakit jantung koroner, penyakit tersebut tidak bisa sembuh. Yang bisa kita hanya untuk dengan obat-obatan untuk mempertahankan agar proses perjalanan penyakit itu bisa berhenti atau diperlambat. Ya. Sedangkan untuk masalah spondilosis itu sebenarnya ranah dari dokter syaraf ya. Menurut sepengetahuan saya sebagai dokter jantung, itu proses itu juga tidak bisa sembuh karena itu sesuai dengan osteofit segala macam, itu sesuai dengan usia ya, berjalan dengan usia. Namanya penyakit degeneratif ya. Jadi itu biasanya dikendalikan dengan obat-obatan bisa ya, untuk mengurangi rasa nyeri. Ya. Solusinya untuk Ibu Rosi mungkin terkait dengan penyakit jantung suaminya ya dok ya? Ya, kalau mengenai adanya penyumbatan di tempat lain ya, itu tergantung dari seberapa parah penyumbatannya, apakah perlu dipasang ring atau bisa dengan obat-obatan, dan juga tergantung daripada keluhan pasien ya. Apalagi baru dipasang ring bulan Oktober ya. Kalau seandainya penyakit yang di punggung itu harus dioperasi, saya sarankan untuk menunggu setelah 1 tahun pemasangan ring, karena obat-obatan pengencer darah itu yang satu akan stop setelah 1 tahun. Jadi selama 1 tahun itu tidak boleh stop pengencer darah yang 2 macam tersebut selama 1 tahun. Dan tidak boleh melakukan tindakan operasi ya pastinya. Sebisa mungkin tidak dilakukan tindakan operasi, kecuali operasi emergency ya, kita tidak ada pilihan yang mengancam hidup pasien. Tapi kalau cuma keluhan sakit, sebaiknya kalau sampai disarankan operasi ya sudah bulan Oktober, sesudah 1 tahun pemasangan ring. Oke, baik. Semoga menjawab ya Ibu Rosia, dan dokter terima kasih ya sudah hadir ya. Tadi mungkin masih banyak lagi yang semestinya bisa kita bicarakan, tapi waktunya sudah habis dok. Kapan-kapan kita datang lagi ngobrol lagi deh ya mengenai penyakit jantung lainnya. Baik, terima kasih ya dokter ya. Dan terima kasih juga bagi Anda pemirsa Dunia Sehat yang sudah menyaksikan episode hari ini. Semoga jadi informasi berguna bagi Anda, dan bagi Anda yang ingin mengirimkan kritik dan saran kepada kami bisa mengirimkannya melalui SMS di 08898105.000 atau melalui Twitter kami di @daai_TV, sertakan hashtagnya tagar Dunia Sehat, atau bisa lihat-lihat di Facebook kami ya di Dunia Sehat Daai TV. Akhir kata saya Melisa Gendasari pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam sehat.